memikirkan hal-hal yang dibutuhkan ke depan, ya, apalagi pendidikan. Ya, saya berpikir seperti ini, Mas Trisno. Dunia sedang berubah, terjadi disrupsi di segala bidang, sektor bidang. Ya, kita sekarang belanja serba online, butuh alat transportasi sangat gampang, bayar ini itu juga dengan online, ya. Bank-bank pun sekarang dilayani dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan episode kali ini kita mengundang seorang entrepreneurship yang dulu bisa mengembangkan Kota Palembang sebagai kota entrepreneur. Dan beliau juga merupakan pendiri owner dari My School yang merupakan satu-satunya sekolah entrepreneur di Sumatera Selatan. Siapakah dia? Langsung saja kita kenalkan Pak Johannes Agus Taruna. Halo Pak Jo. Halo Mas Trisno. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Jo. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih. Ini mungkin setelah pandemi kemarin saya pikir juga My School enggak terlalu pengaruh juga nih Pak ya. Karena kan kalau My School ini kan seperti yang kita kenal itu sebagai sekolah teknologi juga nih Pak. Betul ya Pak? Iya, jadi waktu sebelum COVID kami itu sempat meluncurkan sebuah aplikasi. Ya, aplikasi itu namanya Morning, My School Online Learning. Jadi itu satu-satunya sekolah yang saya rasa pertama kali meluncurkan sebuah aplikasi. Dan dalam hitungan minggu, COVID muncul gitu ya. Oh, jadi launching Morning dulu baru iya, COVID? Baru COVID. Jadi kami bersyukur sekali bahwa teknologi itu membantu ya waktu pembelajaran secara online gitu ya. Dan kita juga bersyukurnya guru-guru juga siap tetap mengajar anak-anak lewat online. Jadi kan mengajar dengan online itu kan tidak gampang ya. Betul. Karena harus membuat pembelajaran itu tetap menyenangkan, bervariasi gitu kan. Dan itu terbukti pemerintah kita sedikit galau juga nih Pak ya waktu baru-baru COVID. Ya. Beberapa kebijakan diubah menyesuaikan dengan betul sekali. Jadi memang karena ketidaksiapan ya, karena COVID itu kan datangnya kan tiba-tiba gitu ya. Tapi sebetulnya setelah pasca COVID ini selesai, Mas Trisno, pembelajaran itu tetap harus ada teknologi yang mendukung, dan mungkin juga harus tetap warna online-nya dipertahankan, hybrid gitu ya, hybrid learning. Karena apa? Karena saya berpikir ya kalau hari-hari ini kita kan belanja nggak perlu ke mall gitu ya, karena sudah ada mall tanpa gedung, tanpa ruangan, mallnya online. Kan beberapa aplikasi-aplikasi belanja online itu kan itu mall online itu ya, merek-merek ternama itu sebenarnya mall online. Jadi mall tanpa gedung. Saya lagi berimajinasi, bisa nggak sekolah tanpa gedung? Harusnya bisa, karena sekolah bisa di mana saja, kapan saja, dan bisa belajar kepada siapa saja. Nah, mungkin memang tidak full online karena manusia itu kan makhluk sosial ya, perlu interaksi ya. Anak-anak tuh perlu interaksi sebagai makhluk sosial. Jadi kalau dibilang 100% online, enggak juga ya, tetap harus ada variasinya. Kenapa harus online? Karena kesempatan untuk dapat banyak guru dari kota lain, dari daerah lain sangat mungkin sekali. Apalagi sekarang Merdeka Belajar ya. Jadi mereka boleh dapat kesempatan belajar dari guru-guru dari manapun, termasuk dari luar Indonesia. Pakai apa? Ya pakai online, pakai teknologi. Oke. Tadi ketika Pak Heo bilang mungkin suatu saat berimajinasi kalau sekolah itu tanpa gedung, langsung gawat. Gawat karena kenapa? Karena ya kalau selama ini kan lembaga pendidikan meski dia hybrid ataupun online maupun tatap muka itu kan pasti membutuhkan gedung nih Pak ya. Ya sebagai kata Pak Heo tadi manusia sosial butuh interaksi. Iya, betul Mas. Nah mungkin tapi mungkin Pak ya, mungkin kemungkinan bisa terjadi itu Pak ya.
Kita ndak melihat kemungkinan ya, tapi kita akan melihat sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan. Jadi di generasi Z sekarang ini ya cara berpikirnya sudah berbeda. Anak-anak tuh belajar bukan hanya dapat dari guru di depan kelas sekarang, tapi mereka bisa ketemu banyak guru lewat online. Ya, sumber pembelajaran, konten-konten pembelajaran tuh banyak sekali Betul. di dunia online. Betul. Kata ada kalau salah satu media sosial tuh big datanya ada di sana, Iya. ada di online. Iya, karena ini zamannya big data. Nah, Big data. jadi kadang-kadang siswa itu malah bisa lebih cerdas daripada guru di depan kelas karena dia punya kesempatan untuk belajar dari banyak guru. Oke. Nah ini pemirsa baru awal pun kita sudah tertarik nih dengan ide-ide yang dikeluarkan oleh Pak Yuna. Apakah ide-ide seperti inilah yang kemudian Pak Yo membuat sekolah My School yang fokusnya kepada entrepreneur? Apakah seperti itu, Pak? Jadi entrepreneur itu sangat dekat dengan terobosan, dengan ide-ide baru. Kata orang tuh harus gila gitu ya. Nah, iya harus gila. Kenapa dibilang harus gila? Ya karena ide-idenya kebanyakan berbeda dengan kebanyakan orang yang berpikir waras gitu ya. Tapi saya bukan alumni rumah sakit jiwa, bukan. Tapi yang saya mau katakan bahwa kita tuh harus memikirkan hal-hal yang dibutuhkan ke depan, ya apalagi pendidikan. Ya saya berpikir seperti ini, Mas Trisno. Dunia sedang berubah, terjadi disrupsi di segala bidang, sektor bidang. Ya, kita sekarang belanja serba online, butuh alat transportasi sangat gampang, bayar ini itu juga dengan online. Ya, bank-bank pun sekarang dilayani dengan teknologi. Nah, kita tidak perlu ke bank, semua dilayani dengan online gitu ya. Dan tanpa kita sadari juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang dihandle dengan teknologi. Banyak orang yang tidak lagi bisa bekerja seperti sedia kala karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang juga disrupsi, hilang pekerjaan itu karena kondisinya sudah berubah karena sudah diganti dengan teknologi. Nah, jadi memang kalau kita melihat banyak sekali sektor mengalami perubahan, mengalami disrupsi, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan pendidikan? Kalau pendidikan tidak mengikuti perkembangan, perubahan, artinya pendidikan itu akan semakin tertinggal. Anak-anak Indonesia akan semakin tertinggal. Ya, generasi ini akan tertinggal jauh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, tuntutan pasar itu berbeda. Jadi bagaimana bisa tetap anak-anak kita memenuhi kebutuhan pasar itu? Makanya pendidikan itu harus tentang apa yang akan terjadi 10 atau 15 tahun ke depan. Nah, kemudian alasan itulah yang alasan Pak Yo untuk membangun My School ini, Pak, sebagai sekolah entrepreneur. Betul. Jadi sejak awal, kenapa saya membangun sekolah entrepreneur? Selain waktu itu di tahun 2010, Palembang itu dicanangkan sebagai kota entrepreneur, lalu punya tugu entrepreneur di depan Pasar Cinde. Lalu kita waktu itu menggelar Global Entrepreneurship Week. Itu event internasional, event sedunia. Kalau dulu 112 negara, kalau sekarang sudah diikuti oleh 170 negara di dunia. Jadi anak-anak di sekolah kami itu setiap tahun merayakan Global Entrepreneurship Week itu. Jadi mereka bersama-sama dengan 170 anak di dunia merayakan entrepreneur itu. Dan jadi mereka punya mindset jadi entrepreneur. Jadi walaupun Palembang bukan lagi sebagai tuan rumah Global Entrepreneurship Week itu tetap My School ya, bersyukur memang tiap tahun kami selalu ditunjuk sebagai host. Sebagai host Global Entrepreneurship Week. Jadi tiap tahun setiap bulan November kita menggelar di Kota Palembang. Jadi bukan cuma tugu itu, Mas, tapi memang gebiarnya itu tiap tahun dirayakan. Jadi kalau dulu orang gagap ngomong entrepreneur. Betul. Tapi sekarang semua orang sudah bisa ngomong entrepreneur. Nah, itu dimulai dari tahun 2010. Jadi tiap kali kita lewat depan Pasar Cinde itu ada arti.
itu sebuah histori buat Palembang. Bahwa Palembang pernah dicanangkan sebagai entrepreneur city. Tugu bola dunia itu Pak ya? Iya. Tugu bola dunia yang ada orang kayak gini Pak ya? Iya, jadi ada dua pemuda. Ada dua pemuda yang kayak gini. Dan itu sama persis, hampir sama persis dengan logo My School. Itu jadi filosofi logo My School bola dunia dengan dua pemuda itu. Iya, jadi entrepreneur dua sepasang anak muda yang siap mengubah dunia. Jadi itu bicara tentang generasi Indonesia, khususnya anak-anak Palembang yang siap mengubah, mengisi kemajuan dunia. Nah, kemudian apa nih Pak? Ini kan My School sudah berdiri nih. Dan orang mengenal My School itu sebagai sekolah entrepreneur. Mungkin ada beberapa sekolah lain, tapi tahunya orang sejak tahun 2010 itu My School adalah sekolah entrepreneur. Nah, apa sih yang menjadi visi misi dari Pak Yu dalam mendirikan sekolah entrepreneur itu Pak?